Halo teman-teman semuanya, selamat siang dari saya. Perkenalkan saya Om Lastria Gultom, NIM 32131222018. Saya mahasiswi kelas E 2021, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas proyek saya dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Ibu Imelda Free Yunita Manurung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat materialisme. Sebelum kita masuk dalam aliran filsafat materialisme, saya akan sedikit memaparkan tentang filsafat dan mengapa kita harus berfilsafat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam aliran filsafat materialisme, saya akan membahas sedikit tentang filsafat ini sendiri. Teori dari Plato mengatakan bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan dari kebenaran yang sebenarnya. Sedangkan Immanuel Kant, beliau mengatakan bahwa filsafat itu sendiri adalah ilmu yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Lalu, apakah filsafat ini penting dan apa gunanya kita berfilsafat? Sangat penting sekali, filsafat ini sangat penting dan guna dari filsafat ini sendiri adalah untuk agar kita dapat bertransformasi lebih dari apa yang kita punya, kita dapat memecahkan segala permasalahan yang kita punya, serta kita dapat membuat rencana ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aliran filsafat materialisme itu sendiri. Materialisme ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu materi dan isme. Materi ini adalah segala sesuatu benda yang benar-benar ada atau tampak dilihat dari mata kita. Sedangkan isme ini sendiri itu adalah paham. Jadi materialisme ini adalah paham filsafat pendidikan yang meyakini bahwa esensi dari kenyataan atau esensi dari manusia sendiri ini ada bersifat material atau fisik. Ciri utama dari materi ini sendiri yaitu memiliki ruang dan waktu, bersifat objektif, dapat dihitung serta dapat diobservasi. Materialisme ini juga percaya bahwa tidak ada kekuatan spiritual di balik segala gejala-gejala dari material itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas dari ciri-ciri dari filsafat aliran materialisme ini sendiri. Apa sih ciri-ciri dari materialisme ini sendiri? Yang pertama itu tidak meyakini adanya gaib. Yang kedua, menjadikan panca indera itu sebagai alat untuk mencapai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, itu memposisikan ilmu pengetahuan sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang keempat, itu menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Baik, seluruh di dunia ini selalu memiliki pro dan kontra, baik dengan filsafat aliran materialisme itu sendiri memiliki kelemahan. Yang pertama itu materialisme sendiri ini mendasarkan segala sesuatu atau kejadian atau kehidupan yang ada di dunia ini berasal dari benda itu sendiri. Yang kedua, materialisme itu tidak mencangkup segala keseluruhan. Yang ketiga itu materialisme ini sendiri mengingkari faktor penting dalam kehidupan. Dan keempat, dalam kepercayaan agama Muslim, aliran filsafat materialisme ini tidak masuk ke dalam ajaran, melainkan bertolak belakang dengan ajaran agama Muslim. Baik, setelah kita mengetahui dari kelemahan dari aliran filsafat materialisme itu sendiri, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa materialisme ini sendiri memiliki 3 poin pandangan. Yang pertama yaitu pandangan materialisme mengenai belajar positivisme. Di dalam positivisme ini ada satu ahli bernama Henderson yang mengatakan bahwa materialisme ini sendiri belum menjadi penting dalam dunia pendidikan. Mengapa? Karena cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor dalam mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Yang kedua itu ada pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme. Menurut dari behaviorisme ini mengatakan bahwa hasil pembentukan manusia itu adalah hasil dari perilaku manusia di lingkungannya. Contohnya seperti percobaan anak yang tidak takut pada kucing, lalu saat percobaan dia takut pada kucing. Nah, itulah behaviorisme. Hal yang dalam hal itu dapat
berubah-ubah secara materialisme atau secara fisik. Poin ketiga itu ada poin pandangan materialisme terhadap pendidikan. Ada tema, ada tujuan pendidikan, ada kurikulum, ada metode, ada peranan guru, ada kedudukan siswa, dan yang terakhir itu adalah pandangan materialisme terhadap empiris.